walaupun masuk Islamnya belakangan, tapi ternyata beliau menjadi orang yang paling berilmu di tengah-tengah kaumnya, paling faqih, paling paham dalam urusan agama, dan juga banyak kalimat-kalimat hikmah yang keluar dari ucapan Abu Darda. Nah, beliau ini wafat di Damaskus ya. Beliau dijadikan sebagai mufti di Damaskus. Damaskus itu adalah ibu kota Suriah, karena dulu Suriah itu adalah Syam yang sangat terkenal dengan kota perniagaan, kota bisnis saat itu, dan sangat maju. Nah, beliau itu menjadi muftinya di sana pada tahun 32 Hijriah dalam usia 72 tahun, maka beliau wafat. Lalu Abu Darda ini memiliki silsilah yang sangat unik, di mana nama Abu Darda itu adalah kunyah. Kunyahnya itu lebih terkenal dibandingkan nama aslinya. Nama aslinya ini sangat jauh berbeda dengan nama kunyahnya. Nama aslinya itu adalah Uwaimir bin Zaid bin Qais al-Ansari al-Khajraji. Jadi namanya Uwaimir, ya. Itu kan sangat jauh dengan nama kunyahnya Abu Darda. Jadi yang dikenal di masyarakat itu adalah nama kunyahnya. Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan abun atau umun, seperti Ummu Kulsum ya. Itu bukan artinya ibunya Kulsum, bukan ya. Tapi itu nama kunyah. Atau misalnya Abu Bakar, bukan bapaknya Bakar, tapi memang nama kunyah. Nah, kemudian di masyarakat Madinah, Abu Darda itu terkenal sebagai seorang pebisnis, pengusaha. Jadi memang pialang dalam dunia dagang ya, sebagai pedagang yang ulu, kemudian juga sebagai kesatria karena gagah berani, dan penunggang kuda yang handal, pandai memainkan pedang, kemudian juga orang yang sangat bijak. Nanti saya akan sampaikan beberapa kalimat-kalimat bijaknya Abu Darda. Karena kalam hikmah atau kalimat bijak ini tidak akan mungkin keluar dari orang yang biasa. Ini keluar dari memang orang yang sudah di tempat jiwa dan hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ibadah dengan khusyuk dan mengurangi kecintaannya kepada urusan dunia. Nah, Abu Darda ini lebih dikenal dari nama aslinya, meskipun namanya itu cukup tenar di antara para sahabatnya, tapi ternyata dia itu adalah orang Ansor yang terakhir masuk Islam. Lalu bagaimana kisah masuk Islamnya Abu Darda ini? Pada awalnya adalah dia itu seorang penyembah berhala. Jadi yang namanya penyembah berhala itu, di dalam rumahnya itu ada berhala-berhala yang dia sembah. Bukan dia pergi ke tempat, ya suatu tempat kemudian dia menyembah di situ, tapi di rumahnya itu ada berhala-berhala yang memang tempat dia menyembah. Nah, yang cukup menariknya itu adalah diawali dengan kedatangan sahabatnya. Jadi sahabatnya ini ada dua sahabat Abu Darda yang sudah memeluk Islam duluan. Namanya Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslamah. Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslamah ini adalah sahabat kecil Abu Darda, tapi dua-duanya udah masuk Islam. Sementara temannya ini belum masuk Islam, Abu Darda. Apa yang dilakukan oleh sahabatnya ini? Lalu keduanya itu masuk ke rumah Abu Darda. Kalau pintu di masyarakat itu pun jangan pakai pintu ya. Jadi rumahnya itu cuma pakai hordeng kan ya. Jadi ditutup begitu aja, nggak dikunci. Jadi dia masuk ke dalam rumah Abu Darda tanpa sepengetahuan keduanya, Abu Darda dan istrinya. Lalu kemudian dihancurkanlah berhala-berhala yang ada di rumah Abu Darda. Nah, kemudian mereka hancurkan berhala yang disembah oleh Abu Darda. Lalu saat Abu Darda pulang, maka dia kaget melihat berhala-berhalanya itu sudah berantakan, hancur, ya tinggal puing-puing ya. Lalu kemudian sambil dia punguti dan kumpulkan puing-puing berhala yang sudah dihancurkan oleh temannya itu Abdullah bin Rawaha dan Muhammad bin Maslamah itu, maka dia bergumam dan mengatakan begini, mengapa kamu bodoh sekali? Jadi berhalanya dimarah-marahin sama Abu Darda. Bodoh sekali kamu, mengapa kamu tidak lawan katanya? Kalau kamu memang Tuhan, mestinya kamu bisa lawan dong katanya gitu. Jadi Abu Darda kesal gitu ya, kok Tuhan kok bisa dihancurkan gitu ya. Nah, kemudian istrinya juga menimpali
gitu, istrinya menimpali. Kata istrinya itu, kalau memang mereka itu benar-benar bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada orang lain, maka tentu mereka akan mampu untuk melakukannya, untuk menjaga diri mereka sendiri. Ternyata Tuhan-Tuhannya itu tidak mampu menjaga dirinya saja, nggak bisa apalagi jaga orang. Kira-kira begitu, masuk akal sekali. Lalu bagaimana sikap Abu Darda saat itu? Maka dia bilang sama istrinya, tolong siapkan air di wadah untuk saya mandi, kemudian siapkanlah pakaian karena saya ingin berjumpa kepada Rasulullah SAW. Lantas Abu Darda datanglah dia dengan pakaian yang sudah bersih, menemui Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu Abdullah bin Rawaha ada di belakang Rasulullah. Kata Abdullah bin Rawaha, ya Rasulullah, tuh Abu Darda datang ke sini mau balas dendam sama saya karena tadi saya ngancurin apa berhala-berhalanya. Tapi bagaimana jawab Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepadaku bahwa Allah akan memberikan hidayah kepada Abu Darda. Ya, jadi ternyata Abu Darda datang situ bukan mau balas dendam, tapi dia untuk menyatakan keislaman. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, Masya Allah, ini kan menarik sekali ya. Jadi dengan kesadaran dalam diri Abu Darda bahwa perbuatan menyembah berhala itu tidak ada gunanya. Karena pakai logika saja, kalau memang Tuhan itu bisa menangkal, melindungi dirinya, harusnya dia bisa melindungi dirinya. Ternyata tidak. Nah, kemudian bagaimana kedudukan Abu Darda di sisi Rasulullah SAW? Meskipun beliau termasuk orang yang terlambat menerima Islam, tetapi Abu Darda itu memiliki kedudukan yang sangat mulia di tengah sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, Ni'mal faris Uwaimir. Ni'ma itu adalah pujian. Sebaik-baik penunggang kuda atau kesatria itu adalah Uwaimir. Ya, Uwaimir ini adalah bentuk tasghir dari Umar. Ya, bentuk tasghir itu adalah ada Umar besar, ada Umar kecil. Jadi kalau Umar yang kecil itu ditasghirkan dengan cara ditasghirkan, dikasrahkan Uwaimir. Seperti itu ya. Kemudian beliau juga bersabda, huwa hakimu ummati, bahwa Abu Darda itu adalah orang yang bijak di kalangan umatku. Ini Nabi yang mengatakan, bukan orang lain. Mungkin kalau orang awam yang mengatakan begitu, itu mah biasa. Seringkali kan kadang-kadang ada orang awam bilang ini kiai, ini ustaz, orang awam yang bilang. Tapi kalau sesama ustaz atau sesama kiai yang bilang, berarti memang betul-betul dia itu adalah orang yang berilmu. Nah, ini yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Darda adalah salah seorang sahabat dari 4 orang yang menghafal Al-Quranul Karim di masa hidupnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 4 sahabat yang menjadi rujukan dalam hafalan Al-Quran. Ya, dalam riwayat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lama mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajma'il Qur'anu ghaira arba'ah. Tidaklah Al-Qur'an itu dikumpulkan selain dari 4 orang ini. Siapa mereka itu? Yang pertama Abu Darda, yang kedua adalah Mu'az bin Jabal, yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, dan keempat adalah Abu Zaid. Ya, yang pertama adalah Abu Darda, kemudian yang kedua adalah Mu'az bin Jabal, kemudian Zaid bin Thabit, dan yang keempat adalah Abu Zaid. Nah, keempat orang ini adalah yang menjadi rujukan dalam hafalan Al-Quran. Ya, yang terkenal hafalan Al-Qurannya itu lebih kuat ya dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya, dan menjadi rujukan. Jadi kalau ada sahabat yang lupa ayatnya ya, atau misalnya suratnya, maka mereka merujuk kepada sahabat-sahabat yang 4 tadi, terutama adalah berkaitan dengan asbabun nuzulnya, sebab turunnya Al-Quran. Kemudian bagaimana pengaruh didikan Rasulullah SAW ke dalam jiwanya Abu Darda. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bukan hanya sebagai seorang nabi. Nabi itu adalah sebagai tipikal
pendidik yang sangat unggul. Beliau itu selalu mengedepankan tauladan, pendidikan dengan suri tauladan. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar pengucapan, bukan hanya sekedar menyuruh, bukan hanya sekedar melarang, tetapi Rasulullah itu menjadi teladan bagi sahabat-sahabatnya. Sehingga inilah pendidikan yang memberikan pengaruh dan bekas yang mendalam ke dalam jiwa sahabat-sahabatnya. Dan sehingga para sahabatnya itu begitu cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Mereka selalu ingin mendengarkan wejangan nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang mereka inginkan hanya sekedar ilmu yang mereka inginkan dari Rasulullah, ingin mendapatkan hadis yang baru, ingin mendapatkan nasihat yang baru. Mereka selalu merindukan nasihat-nasihat Nabi kita Muhammad SAW. Ini tak lain karena Nabi kita adalah sebagai seorang pendidik yang luar biasa. Dan kalau kita pelajari, Nabi SAW itu memiliki metode pendidikan yang sangat variatif. Kenapa saya katakan variatif? Karena beliau itu mengajarkan dengan keteladanan. Tadi yang saya katakan dengan, kalau beliau menyuruh tahajud, beliau sudah lebih dulu tahajud. Kalau beliau menyuruh sahabatnya untuk sedekah, beliau lebih dulu sedekah dan bahkan lebih banyak sedekahnya. Kalau beliau mengajarkan supaya harmonis sama rumah tangga sama istrinya, Rasulullah sudah harmonis sama istrinya. Kalau beliau mengajarkan supaya kita ini memperbanyak zikir, maka beliau adalah orang yang paling banyak zikirnya. Nah, ini karena beliau itu memiliki metodologi mengajar dengan keteladanan. Ini dapat kita tiru bapak-bapak sekalian. Kalau kita di rumah tangga, maka seorang ayah itu harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, terutama bagi istrinya. Dengan kita menteladani, maka mereka itu akan menghargai kita bukan hanya sebagai seorang ayah, tapi juga sebagai seorang guru bagi anak dan istri, betul kan? Kan selama ini kalau kita hanya memposisikan diri sebagai siapa? Sebagai ayah, sebagai bapak, tapi lupa kalau kita itu adalah pemimpin, teladan bagi istri dan anak-anak kita, ya. Nah, menyampaikan dengan Islam ya dengan bahasa yang fasih, ya, kemudian metode yang menarik, kadang-kadang santai, ya, kadang-kadang penuh canda, ya, kemudian kadang-kadang serius, ya. Nabi kan suka bercanda, ya, sama sahabat-sahabatnya, sampai kepada nenek-nenek pun Nabi bercanda. Ketika Nabi mengatakan kalau di surga itu tidak ada nenek-nenek, ya, Nabi bercanda itu sebetulnya. Ya, lalu nenek itu sedih, menangis, ya, lalu ngadu sama Sayyidah Aisyah, aku gak masuk surga, aku sedih gitu, ya. Akhirnya kemudian kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, janganlah begitu, katanya. Ibulah dia. Akhirnya Rasul mengatakan bahwa nanti di dalam surga tidak ada nenek-nenek, yang nenek-nenek berubah menjadi muda, itu maksudnya, ya. Baru kemudian nenek-nenek itu tersenyum, Pak. Nah, inilah Rasulullah itu mengajarkan dengan santai, ya, sambil bercanda. Kemudian beliau terkadang juga bisa mengajar dengan bercanda dan tegas. Kadang-kadang tegas Rasulullah SAW itu. Jadi kalau Nabi sudah menampakkan wajah yang merah, ya, tandanya marah, maka itu sahabat-sahabat sudah takut semuanya. Ya, kayak bapak mungkin kalau di rumah udah diem aja udah takut semua, Pak. Nah, ini tandanya bapak punya wibawa, ya. Nah, sehingga apa yang beliau ajarkan itu membekas ke dalam pribadi dan jiwa para sahabat-sahabat Nabi. Pengaruh besar itu juga dirasakan oleh Abu Darda, karena beliau ini sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, beliau itu banyak memberikan nasihat dengan sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat Abu Darda. Seperti dalam sebuah riwayat hadis, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau ini meriwayatkan hadis itu mencapai 179 riwayat hadis. Ya, dibandingkan Abu Hurairah masih kalah, ya, Pak. Yang paling banyak sahabat Nabi meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah. Itu kurang lebih 5.000 hadis. Masya Allah. Kita 10 aja juga udah banyak yang lupa, ya. Ini sahabat Nabi 5.000 hadis, ya. Nah, apa salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda ini? Nah, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Awsani habibi
sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lan ad'uhunna ma'ishtu. Awsani habibi. Beliau itu menyebutkan Nabi dengan bahasa habibi. Kalau habibi berarti sangat dekat sekali. Nah, ini tingkatan dalam bahasa Arab. Kalau teman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah zamil. Zamil itu teman biasa, Pak. Ya, kalau kita di tempat kerja ya biasa ya, sekedar aja. Ya. Kemudian di atas zamil ada sohib. Sohib itu ya teman dekat tapi bukan tempat curhat. Ya, teman makan bareng gitu ya, jalan bareng gitu ya, tapi bukan teman curhat. Itu namanya sohib. Di kantor kan ada begitu ya, teman lain temenin saya sini depan gitu ya, makan bareng kan juga begitu. Nah, ada lagi namanya sodiq. Sodiq itu teman dekat. Ya, teman dekat itu artinya teman curhat. Jadi kalau ada masalah dia suka ngadu cerita, itu namanya sodiq. Nah, tingkatan yang lebih tinggi adalah habib. Habib itu adalah ada lebih dari sekedar teman. Ya, jadi seperti saudara. Nah, itu disebut habib. Nah, ini tingkatannya seperti itu. Kalau laki dan perempuan, nah itu berarti ada rasa hati ya. Ada rasa hati, ada perasaan cinta, itu kalau disebut habib. Nah, apa yang telah diwasiatkan oleh kekasihku kepada Abu Darda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya itu telah mewasiatkan 3 hal. Kata Abu Darda, lan ada'uhunna, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku hidup. 3 hal. Jadi kalau kita mau perhatikan, silakan, ini bagus sekali. Yang pertama adalah siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan, yang disebut ayyamil bid. Tanggal 13, 14, 15. Mungkin karena dia seorang pengusaha, Pak. Kalau Senin Kamis mungkin dia nggak sanggup kali ya. Maka dia puasanya disuruh Nabi puasa 3 hari aja. Jadi dalam hitungan bulan Qamariyah, ya tanggal 13, tanggal 14, 15 tuh ya. Jadi puasa 3 hari setiap bulan. Itu yang pertama, itu nggak pernah ditinggalin selama dia hidup. Kemudian yang kedua adalah wasalatud duha. Salat duha. Abu Darda nggak pernah nikah, apalagi ya bagi pengusaha ya. Itu untuk memudahkan kita membuka pintu rezeki ya, min haitsu la tahtasib, yang tidak disangka-sangka. Itu istiqomah. Salat duha minimal 2 rakaat, maksimal berapa? 12 rakaat, maksimal 12 rakaat. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW ketika usia 50, usia 50-an, Nabi itu sholat duhanya bukan 2 rakaat tapi 12 rakaat. Kemudian semakin bertambahnya usia berkurang 8 rakaat gitu ya, minimal 4 rakaat. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Jadi sholat duha itu dilakukan oleh Abu Darda sepanjang hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah wala anamu qabla an utir. Aku tidak akan tidur sebelum aku witir. Jadi sholat apa? Witir. Dan witirnya Abu Darda itu dilakukan sebelum tidur. Kenapa? Takut nggak bangun, atau mungkin takut kelewat ya, nggak tahajud, nggak witir, atau mungkin udah mepet waktu subuhnya, jadi nggak sempat witir lagi. Maka dijaga witirnya sebelum tidur. Nah, silakan bapak-bapak kalau mau witir, mau sebelum tidur. Yang dimulai waktunya itu ba'dal isya. Jadi ba'dal isya itu sudah masuk waktu sholat witir. Tapi kalau ba'dal maghrib belum boleh, belum waktunya. Ya, jadi kalau ba'dal isya, bapak habis sholat isya nih, sholat isya 2 rakaat, ba'dal isya 2 rakaat, kemudian lanjut witir. Ya, mau 3 rakaat, mau 5 rakaat, ya tafadhol. Yang penting kan ganjil bilangannya nggak apa-apa. Jadi di sini sholatnya ini habis isya, ba'dal isya 2 rakaat, kemudian witir 3 rakaat, ya itu nggak apa-apa. Yang penting kita menjaga witir, jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini 3 hal yang dijaga oleh Abu Darda radhiyallahu anhu selama hidupnya. Kata dia, la ada'uhunna, aku tidak akan pernah meninggalkan 3 hal ini. Karena yang memberikan wasiat itu adalah Habibi. Coba bayangkan, sahabat-sahabat Nabi itu orang yang konsisten. Jadi kalau kata Nabi begini itu pasti dikerjain ya. Taat, nggak pakai banyak nanya. Kalau udah begini langsung dipatuhi. Nah, seperti itu, karena hati mereka itu tidak akan dipengaruhi oleh kecintaan kepada dunia
dunia ini kan yang membuat kita malas mengerjakan amalan sunnah itu karena apa? Terlalu sibuk dengan urusan dunia. Padahal sahabat-sahabat tadi orang yang paling sibuk, tapi sesibuk-sibuknya sahabat mereka tidak pernah luput dari mengkhatamkan Al-Quran. Walaupun sibuk, jadi tidak ada alasan sibuk. Seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang 3 hari sekali. Yang paling tidak kata Nabi 3 hari sekali cukuplah itu untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kalau sehari sekali berat apa ya? Sehari sekali berarti yang paling ke 3 hari sekali. Ya sehari 10 juz, 3 hari 30 juz, atau seminggu sekali. Ya, dimulai dari hari apa itu? Dari hari Jumat, maka khatamnya malam Jumat. Atau sebulan sekali, sehari 1 juz. Dan itu sudah ada grupnya, namanya grup Odoj, One Day One Juz ya. Bapak-bapak yang masuk dalam grup itu beruntung karena termotivasi ya untuk bisa membaca Al-Quran setiap hari satu juz. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, diriwayatkan dari bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari datang menemui Abu Darda radhiyallahu anhu. Umar itu langsung mendorong pintunya karena teman dekat ya, jadi langsung masuk ya ke rumahnya, ternyata tak terkunci. Yang masuk ke dalam rumahnya gelap, yang raba-raba tempat tidurnya. Ternyata Abu Darda itu tidurnya, bantalnya itu pakai pelana kuda. Tidurnya supaya nggak terlalu pulas jadinya. Kemudian selimutnya tipis Pak, supaya gampang bangun. Nah, ya dingin bangun gitu ya. Jadi kalau bapak-bapak pengen bangun malam tuh gampang Pak, sebelum tidur minum yang banyak, nanti bapak pengen kencing. Ya, tidur lagi. Nah, jadi ya masalahnya. Berarti bukan masalah minum ya, karena kita hanya tidur lagi Pak. Padahal pas sudah bangun, jam 2 nih, pengen kencing kan. Nah itulah bapak berperang tuh antara nafsu tidur mana hancurkan gitu. Kira-kira bagaimana kita membangun motivasi supaya bisa istiqomah atau tahajud? Itu beratnya di situ Pak. Nah kemudian pada saat keduanya berdialog, terjadi sebuah dialog yang sangat bagus sekali. Abu Darda kemudian mengingatkan kepada Umar bin Khattab. Kata Umar begini, kita ini kan sekarang sudah agak mapan ya, nggak kayak zaman awal Islam. Kita ini berjuang luar biasa, harta kita korbankan, kita hidup tidak tenang. Kalau sekarang seluruh masyarakat sudah muslim ya, kemudian rezeki kita sudah bagus. Maukah aku gantikan pelana kamu dengan bantal? Maksudnya mau dikasih bantal nih, dan aku belikan selimut yang tebal. Lalu apa kata Abu Darda? Kata Abu Darda begini, ingatkah engkau dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Umar bertanya, hadis yang mana? Kata Umar. Kemudian Abu Darda menjawab, kata Abu Darda, liyakun balaghu ahadikum minad dunya ka'an kazzadir rakib. Hendaklah perbekalan kalian di dunia ini seperti bekal para musafir. Jadi kita di dunia ini jangan terlalu berlebihan. Seakan-akan kita ini musafir Pak, dan perjalanan kita ini sebentar lagi akan tiba, karena ajal itu akan datang tanpa kita ketahui. Nah kita ini bagaikan musafir. Jadi yang namanya musafir Pak, yang perlu kita bawa apa? Yang perlu-perlu aja Pak ya. Yang perlu-perlu aja. Nah begitulah Abu Darda menyikapi dunia, dan dia memposisikan itu dalam kehidupan dia sederhana ya. Kemudian ya tidurnya dengan hanya alas ya tikar, kemudian bantalnya pakai pelana kuda, dan selimutnya dengan selimut yang tipis. Apa kata Umar? Iya, aku ingat hadis itu. Lalu kata Abu Darda, lalu apa yang telah kita perbuat wahai umat sepeninggal Rasulullah SAW? Banyak umat yang bermewah-mewah, ya, banyak mereka yang mengumpulkan harta, lupa diri, ya. Kemudian akhirnya keduanya pun menangis. Jadi di sini muhasabah. Jadi dua sahabat ini muhasabah, masya Allah. Gara-gara kunjungan Umar pada Abu, kemudian dia ingat dengan pesan-pesan Rasulullah SAW. Artinya ya beliau sadar diri dan tidak pernah mengeluh dengan yang ada, malah justru diingatkan dengan keadaan. Nah kemudian bagaimana Abu Darda berikutnya adalah sebagai orang yang ahli hikmah.
Nah ini digambarkan ya bahwa beliau itu orang yang zuhud. Pengertian zuhud itu bukan berarti nggak perlu dunia. Salah juga kita kalau meninggalkan semuanya gitu. Kan kita butuh makan, ya butuh memberikan nafkah ya, butuh pakaian dan sebagainya. Nah ini maksudnya zuhud itu adalah tidak meletakkan dunia di dalam hatinya. Cukup dunia hanya di tangannya. Jangan sampai dunia itu mengganggu hatinya. Kita pernah tahu bagaimana kisah Nabi Sulaiman pada waktu beliau menonton pertandingan kuda, ya, sehingga dia lalai sholat asar. Ya, sholat asarnya ketinggalan, masih sholat, masih ada waktu, tapi lalai. Akhirnya kata Allah, kamu sebelah itu kuda-kudamu, ya, gara-gara ketinggalan sholat asar berjamaah. Jadi kamu sebelah itu kuda-kudamu. Jadi kuda-kudanya ada 300 ekor kuda disembelih semuanya gara-gara ketinggalan sholat. Kira-kira kalau kita ini banyak nggak yang membuat kita ketinggalan sholat, Pak? Ya, kalau modelnya kayak Nabi Sulaiman, Pak, gimana coba? Oh, ini gara-gara nonton TV nih kita jadi ketinggalan sholat. Ya udah kasih orang aja TV-nya, Pak. Nggak bisa, Pak. Ini gara-gara kita punya mobil baru nih, akhirnya sembahyang subuh jadi malas ya, mobil aja diurusin. Nah ini mobilnya kasih orang, Pak. Ya gara-gara cucu kasih orang. Itu. Nah, jadi ini penting ya, bahwa apa kata Abu Darda? Aku tidak merasa senang jika aku berdiri memasuki pintu masjid dalam keadaan mendapatkan keuntungan sehari 300 dinar. Karena dia pengusaha. 300 dinar itu kalau satu dinarnya sekarang ini udah harga 4 juta. Berarti kalau 300 berapa, Pak? Banyak 20. 1,24 juta. 120 juta sehari, Pak. Masya Allah, dimana kaya raya kali bukan ke sana itu. Abdurrahman bin Auf itu pengusaha yang dalam waktu 3 bulan jadi kaya raya, Masya Allah. Tapi gara-gara saya dapat keuntungan, maka saya nggak bergembira. Karena itu saya tidak hadir berjamaah sholat 5 waktu. Saya tidak senang itu. Ya, gara-gara itu saya tidak hadir sholat berjamaah 5 waktu. Aku tidak mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak menghalalkan jual beli dan tidak mengharamkan riba, tapi aku ingin menjadi pedagang yang tidak sampai melalaikan aku dari sholat berjamaah. Karena berapa banyak sekarang pengusaha, pedagang, ya pedagang yang kecil aja masih suka ninggalin sholat, Pak. Gimana mau jadi pedagang besar, Pak? Nah, pedagang kecil aja itu masih ninggalin sholat, gimana mau jadi pedagang besar? Maka kalau jadi pedagang, jadilah pedagang yang beriman, yang muslim sejati, yang tidak meninggalkan dan melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus gak tuh? Ini mengingatkan kita itu bahwa Abu Darda seorang pengusaha, seorang pedagang, tapi beliau tidak ingin melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkaitan dengan ilmunya, ini suatu hari saat Mu'adz bin Jabal itu di akhir hayatnya, ada yang bertanya kepadanya, wahai Abu Abdurrahman. Mu'adz bin Jabal itu sebutannya adalah Abu Abdurrahman, nasihatilah kami. Lalu apa kata Mu'adz bin Jabal nih pada waktu dia sakit yang menuju kematiannya? Carilah ilmu di sisi Uwaimir. Siapa itu Uwaimir? Abu Darda. Karena ia termasuk orang yang telah diberikan ilmu. Masya Allah. Maka ini yang menyuruh Mu'adz bin Jabal, bukan orang biasa, sahabat Nabi, penghafal Al-Quran. Maka Abu Darda itu adalah seorang hakim. Menjadi hakim itu adalah yang memberikan fatwa di mana di Damaskus, di Suriah. Sehingga dia juga menjadi orang yang ahli dalam bidang intelektual atau cendekia. Lalu bagaimana dengan Tuhannya, dengan Rabbnya? Dari Abu Darda dikisahkan bahwa ketika beliau sholat di akhir malam, di sepertiga malam, maka beliau berkata, mata-mata telah terlelap, bintang-bintang itu telah terbenam, sementara Engkau ya Allah terus-menerus mengurusi makhlukmu. Ya, kita tidur lelah, ya. Kemudian ada yang melek juga, punya hajat, punya doa, berdoa saat itu juga. Kalau Tuhan tidur gimana kira-kira? Ya, makanya Tuhan tidak pernah la sinatu wala naum. Karena ada dalam ayat kursi itu ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum
lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu Tuhan. Masya Allah. Kemudian kata Abu Darda ya, dia itu lebih baik saya berzikir dengan Allahu Akbar 100 kali dibandingkan bersedekah 1.100 dinar. Ini bagi Abu Darda. Level kita kan gak sama kayak Abu Darda ya. Ini bagi Abu Darda. Mungkin dia itu lebih cinta kepada Allah dengan berzikir, mengagungkan Allah, merenung. Jadi selesai tahajud merenung, Pak. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, tadabbur sa'atatun khairun min alfi raka'atin, bahwa bertadabbur, merenung ciptaan-ciptaan Allah itu lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat. Ya, tadabbur ayat, ya, tadabbur tentang kehidupan. Ya, habis tahajud kita merenung arah kehidupan kita mau kemana sih sebetulnya? Apa sih yang kita cari sebetulnya yang memuaskan hati kita? Apa tujuan hidup kita yang sebenarnya? Kemudian dikisahkan juga rasa takutnya kepada Allah. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, ada 3 hal yang membuat aku tertawa dan ada 3 hal yang membuat aku menangis. Yang membuat aku tertawa adalah para pencinta dunia. Kata Abu Darda, para pencinta dunia itu, kenapa mereka begitu? Padahal kematian itu selalu membayanginya. Ya. Kemudian yang kedua adalah seorang yang lalai dalam ibadahnya, ya. Lalai melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada orang yang membuat dia lalai. Dialah yang melalaikan dirinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang tertawa kencang terbahak-bahak. Ya. Apa kata Abu Darda? Padahal dia tidak tahu apakah Allah ridho ataukah Allah murka padanya. Itu 3 hal yang membuat Abu Darda tertawa. Kemudian 3 hal yang membuat Abu Darda menangis. Yang pertama adalah berpisah dari orang-orang tercinta. Ya. Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya, mungkin bapak-bapak kalau di masjid sering bincang-bincang, ngobrol, majelis iman lah disebutnya kalau kita ini ya, yang saling mengingatkan. Kan ketika ada saudara kita meninggal, ya, rindukan kita orang-orang yang kita cintai, ya, selain dari kerabat-kerabat kita. Kemudian yang kedua adalah aku menangis ketika merenung tentang kengerian saat sakaratul